Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada duha ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka kajian rutin dengan tema berinteraksi dengan Quran dan As-Sunnah yang dibimbing langsung oleh Ustadz Asrif Widodo. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang dengan perjuangan beliau, para sahabat, tabi'in, sampai detik hari ini kita merasakan Islam dan iman. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan kajian kita berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Semoga kita yang berada di rumah Allah ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan menjadikan timbangan amal kebaikan kita untuk di yaumul hisab nanti. Bagi kawan-kawan yang belum bisa hadir, semoga diberi kelapangan hati dan waktu untuk segera merapat ke Masjid Al-Muhajirin ini guna mendengarkan kajian kita pada duha kali ini. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita simak kajian kita bersama Ustadz Asrif Widodo. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Singkawang beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita berbagai anugerah, kenikmatan, wabil khusus nikmatul iman dan Islam, sehingga kita masih memiliki iman dan Islam tersebut di hati kita, dan mudah-mudahan bisa istiqomah hingga akhir hayat kita. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, manusia agung yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang ini kalau kita kaji satu persatu mungkin agak panjang,
Tapi kita coba meringkas ya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, dua buah pusaka yang Nabi tinggalkan dan beliau pesankan supaya kita berpegang teguh dengan keduanya. Taraktu fikum amroini, sudah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau kalian berpegang pada keduanya lan tadillu, ya, tidak akan tersesat selamanya, yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulnya, Al-Quran dan sunnah beliau. Karena itu perlu rasanya kita menyelami bagaimana apa yang beliau tinggalkan itu. Hadirin yang saya muliakan, agak sulit kita membahas dua ini karena Al-Quran sendiri merupakan firman Allah yang kalau kita lihat definisi para ulama itu berbeda-beda, tetapi mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Al-Quran adalah Al-Kitabul Mu'jiz, kitab mukjizat, kitab mukjizat Al-Munazzal yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu alaihi bitawatur, yang mana disampaikan secara mutawatir, dan al-muta'abbad bitilawati, dan dianggap beribadah orang yang membacanya. Sebagai firman Allah, kitab Allah, tentunya agak sulit kalau kita bahas dengan bahasa manusia, karena Allah Maha Agung, Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna, ya. Kita makhluk yang lemah, penuh kekurangan, sehingga rasanya tidak mungkin kita akan sanggup memahami firman Zat yang Maha Sempurna itu. Apalagi bahasa manusia sangat terbatas. Bahasa manusia antar daerah berbeda, antar suku berbeda. Nah, bagaimana kita bisa memahami ya firman Allah yang Maha Agung itu? Yang kalau para pembaca Quran biasanya menutup dengan Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Nah, bagaimana kita bisa memahami itu? Oleh karena itu diperlukan adanya seorang penafsir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mampu menjelaskan secara tunggal, dan tafsir beliau bisa kita jumpai dalam sunnah-sunnah beliau. Oleh karena itu setelah beliau wafat, nanti manusia akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana tafsir yang beliau berikan. Oleh karena itu hari ini kita coba telusuri ya, bagaimana cara kita untuk berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Karena ketika kita tidak memiliki ilmu tentang Quran dan Sunnah, ya kita tidak akan tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu mari kita lihat yang pertama, Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama, pedoman hidup manusia ya, umat Islam meyakini bahwasanya Quran itu kitab suci yang tetap terjaga keasliannya. Nah, ini ternyata mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, kita lihat Al-Baqarah ayat 183. Ini udah hafal semua ini. Apa ayatnya itu? Syahru Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an. Ya, hudal linnas. Nah, kemudian An-Nahl 89. Bahwa Quran sebagai tibyanan, ya, tibyan itu penjelas, ila akhir ayat, ya, tibyan penjelas. Ini kita singkat saja. Dan Al-An'am menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pembahasan Al-Quran. Akan tetapi Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan sehingga atau kitab undang-undang, sehingga Al-Quran hanya memuat garis-garis besar dan pokok-pokoknya saja. Mengapa? Sebab dengan demikian Quran akan selalu up to date, akan selalu bisa dipahami sampai akhir zaman nanti. Berbeda dengan undang-undang, pasal demi pasal atau ilmu pengetahuan yang bersifat relatif, maka saat ini barangkali demikian bunyinya
10 tahun ke depan sudah berbeda lagi temuan yang dihasilkan oleh manusia. Dari ayat ini maka kita bisa simpulkan bahasanya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk itu hidayah. Ada 2 macam hidayah. Yang pertama hidayah secara umum. Misalnya tabligh akbar, ceramah-ceramah pengajian ini hidayah umum. Ini semua orang bisa menyampaikan. Semua orang bisa mengambil peran untuk menyampaikan hidayah ini. Face to face, door to door, atau massal seperti pengajian, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tentu yang punya kapasitas ya kan. Yang kedua hidayah yang bersifat khusus, yaitu hidayah seseorang sehingga mampu memeluk agama Allah atau mengikuti syariatnya. Ini hanya Allah yang punya ini. Rasulullah sendiri tidak mempunyai kapasitas ini. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Sehingga paman beliau pun tidak bisa dibawa masuk dalam agama Islam. Abu Jahal, Abu Lahab juga demikian. Nah, sedangkan Imam Al-Marawi menjelaskan petunjuk itu sudah diturunkan oleh Allah. Di luar 2 tadi itu ada petunjuk. Yang pertama berupa ilham. Ilham. Manusia dan makhluk yang lain Allah berikan ilham, yaitu pemberitahuan secara halus yang Allah berikan kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya kita memiliki rasa tidak enak di hati kita, kemudian ternyata anak kita sakit di kejauhan, di Pontianak atau Jakarta, itu ilham. Atau kita mengalami sesuatu masalah lalu ada bisikan bahwa begini cara menyelesaikannya, itu ilham. Ilham itu selalu ada. Informasi halus yang Allah bisikkan ke dalam hati seseorang. Ini sudah diterima, dan binatang pun Allah berikan potensi, kemampuan, daya untuk survive, hidup dengan ilham ini. Misalnya burung. Burung itu kita lihat, burung apa? Burung gereja ya, atau burung kutilang. Nah, itu dia tahu bagaimana bentuk sarangnya. Siapa yang ngajari? Tidak ada. Cara membuat sarangnya gitu-gitu dari rumput kering disusun-susun ya kan. Apalagi burung camar itu, masya Allah ya, bagaimana indahnya burung camar itu. Ya, bergantungan di ujung daun kelapa itu bisa. Ya. Kita bisa mencermati semua itu. Bagaimana binatang bisa membuat rumah tanpa diajari. Dia tahu kapan harus punya pasangan hidup pun tahu dia. Kapan harus punya anak, apa makanannya. Seekor sapi begitu lahir, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan berusaha berdiri dan mencari susu induknya. Setelah ketemu dia menyusu induknya itu. Kemudian seterusnya dia sudah Allah ajari untuk berjalan. Tidak lama dia sudah bisa berlari itu, anak sapi. Ini yang tahu Pak Dokter Hewan ini. Dokter Hewan paham sekali ini kan. Kapan sapi akan berjalan? Yang ngajari siapa? Baru lahir sudah bisa lari anak sapi ini. Dan dia tidak akan nyari daging ke pasar. Dia cukup nyari rumput di sekitarnya, udah bisa makan dia. Siapa yang ngasih tahu? Bagaimana dia tahu bahwa makanannya adalah rumput? Ayam juga begitu. Begitu mecah dari telurnya, apa yang dia lakukan? Dia akan mencari ketek induknya itu. Masuk ke dalam sayap induknya, cari kehangatan. Kemudian dia akan tahu. Matuk-matuk ke tanah nyari makanan. Siapa yang ngajari dia nyari makan di tanah, bukan di supermarket sana. Nyari mall. Cari cacing dia. Cari biji-bijian di tanah, semut. Itu anak ayam. Manusia untuk bisa miring aja perlu berbulan-bulan itu. Sekali sapi lahir tidak lama mampu berjalan, berlari. Siapa yang ngajari? Ini semuanya dengan ilham. Gajah. Bagaimana gajah memberitahu kawannya dalam kejauhan sekitar 2 kilo bahwa di situ ada musuh yang akan menyerang. Gajah akan menghentak-hentakkan kakinya sehingga getaran kaki itu akan diketahui oleh kawannya di seberang sana. Siapa yang ngasih tahu? Semuanya berjalan dengan ilham yang Allah berikan. Nah, sehingga karena binatang tidak punya akal, ilham inilah sebagai alat survivalnya.
alat yang mampu dia bertahan hidup. Nah, oleh karena itu manusia sudah diberikan hidayah berupa apa? Berupa ilham ini. Kemudian selain ilham, manusia diberikan hidayah berupa panca indera. Itu juga hidayah. Punya panca indera, mata melihat. Hari Jumat melihat orang pakai sarung, pakai songkok, pakai sal, pakai baju putih ke masjid. Jam 11:30. Ngapain mereka ke masjid? Itu hidayah untuk orang yang melihatnya. Oh, hari itu hari Jumat. Hari Jumat berarti harus ke masjid gitu. Maka orang yang sudah melihat bahwa sesama muslim ke masjid, dia pun muslim, dia sudah dapat hidayah bahwa kawannya ke masjid. Kenapa dia tidak? Maka tidak ada lagi alasan bahwa kami belum dapat hidayah nanti itu. Sudah ada ceramah di mimbar-mimbar, sholat itu wajib. Sudah ditulis di berbagai tulisan, sholat itu wajib, puasa wajib. Hidayah sudah datang berarti orang ini. Tetapi panca indera manusia memang terbatas. Binatang lebih hebat inderanya daripada manusia. Kita lihat kelelawar bagaimana malam-malam keluang ya kan. Bisa terbang malam hari tanpa harus nabrak-nabrak. Dia tahu buah seri di atas pohon udah masak belum tahu dia. Siapa yang ngajari coba? Kekuatan suprasoniknya bagaimana? Seekor anjing pelacak bagaimana tahu ada narkoba dalam usus seorang manusia? Orang nyelipkan apapun dalam perutnya bisa ketahuan. Bisa melacak jejak pencuri. Burung hantu dari atas pohon bisa lihat ada tikus di bawah. Dan dia bisa nangkap dengan tepat. Melihat ikan dalam air dari atas pohon. Burung hantu sanggup melihat. Padahal malam hari. Maka manusia dalam berbagai hal panca inderanya kalah dengan binatang. Oleh karena itu kalau Allah biarkan manusia hanya punya panca indera dan ilham, dia akan tidak akan mungkin bisa memakmurkan bumi ini, karena dia akan kalah dengan binatang. Larinya aja kalah dengan seekor kuda. Maka Allah turunkan hidayah ketiga berupa akal. Dengan akal itulah manusia mampu mengalahkan binatang. Dia larinya kalah dengan kuda, Allah ajari buat mobil Mitsubishi kuda. Itu kan ya. Capung bisa terbang, Allah ajarkan dia bagaimana cara terbang. Maka orang dulu membuat pesawat belajar dari capung itu. Ada pesawat capung, kecil, ringan, tapi belum bisa menjangkau jarak jauh. Jerman membuat kapal selam belajar dari lumba-lumba. Bagaimana membuat kapal selam seperti seekor lumba-lumba yang mampu nyelam, mampu naik ke atas lagi. Maka Jerman membuat kapal selam belajar dari lumba-lumba itu. Akal Allah berikan supaya manusia mencapai kemajuan, mampu mengatasi halangan dalam hidupnya ini. Tetapi akal juga nisbi, relatif. Bisa benar, bisa salah. Bisa digunakan untuk hal-hal yang merusak. Orang korupsi juga dengan akal. Ya, jadi akal itu tidak mutlak, tidak sempurna. Maka kalau manusia diberikan akal saja, pasti tidak ada jalan yang bisa ditempuh ya, menemukan kebenaran. Bisa rusak semuanya karena akal itu tergantung siapa yang punya akal itu. Maka Allah berikan yang terakhir berupa hidayah agama. Agama itulah yang membimbing akal bagaimana harus digunakan. Ini kata Syekh Al-Marughi dalam tafsir Al-Marughi. Sehingga tidak ada alasan manusia masih diajak ke masjid masih nunggu hidayah, diajak berjilbab nunggu hidayah, ini enggak ada lagi. Kecuali orang itu tinggal di pedalaman, di atas gunung, di pulau terpencil, belum pernah mendengar seruan dakwah di sana. Maka nanti ada dua kelompok aliran. Asy'ariyah mengatakan orang yang hidup di daerah terpencil, di pedalaman, belum tersentuh dakwah, belum ada apapun tentang dakwah itu, maka dia kalau mati bebas dari hukuman. Karena belum ada taklif yang masuk ke sana. Tetapi kalau Mu'tazilah, orang ini kalau meninggal tetap dituntut, dipertanggungjawabkan semua amalnya karena dia punya akal. Punya akal, akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan tidak bisa karena baik buruk itu relatif. Harus dengan wahyu untuk menjelaskan ini baik menurut Allah, baik harus dilakukan dan ini harus dihindari yang jahat-jahat itu. Maka ini ya baru bisa diperdebatkan. Sekarang Singkawang ini semua sudah masuk, tidak ada lagi alasan belum ada hidayah. Tiap hari pengajian ada kan, ceramah di mana YouTube atau di Yuyu yang lain juga ada nih kan. Di medsos sudah ada, tidak kurang-kurangnya orang pengajian, apalagi yang
ditunggu kan gitu kan ya. Nah, kemudian kita kembali oleh karena itu Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, pedoman hidup ya, mesti kita pelajari lah. Ada seperangkat ilmu yang tidak semua orang sanggup ini. Ada ilmu asbabun nuzul. Ini untuk memahami Al-Qur'an kita bisa mendekati dengan sebab-sebab turunnya. Sebab dengan mengetahui asbabun nuzul kita akan tahu bahwa ayat ini apakah berlaku khusus untuk seseorang, suatu kasus, ataukah berlaku untuk umum. Ini asbabun nuzul ya, sebab-sebab turun. Bagaimana ayat itu turun? Siapa jadi penyebabnya? Misalnya apa? Misalnya ya ketika orang Yahudi ya kan itu mengatakan bahwasanya kalau orang yang berhubungan ya, suami istri dalam keadaan haid maka akan lahir anaknya itu juling ya kan. Maka Al-Qur'an bantah ya, bahwa istrimu adalah bahwa kita ini suruh menghindari mohon maaf ya. Jadi orang Yahudi punya anggapan bahwasanya kalau orang berhubungan dengan pasangannya lewat belakang itu akan lahir anaknya juling. Maka dibantah bahwasanya istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah dari manapun. Ya. Fa'tu hartakum annasitum. Nah, hanya tetap pakai jalan yang sebenarnya, bukan jalan yang lain itu kan. Nah, ini contoh ya. Yang kedua munasabah. Ilmu yang kedua ini mempelajari tentang relasi, hubungan antara ayat dengan ayat, antara awal ayat dengan akhir ayat, antara akhir surat dengan awal surat. Jadi ini ada hubungannya. Ada ayat dalam surat tertentu punya hubungan dengan ayat lain dalam surat yang lain. Atau dalam satu surat itu ada hubungan semuanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah itu ada munasabahnya. Munasabah ayat. Maka tidak bisa memahami ayat itu dengan sepotong-sepotong, dengan mengabaikan ayat yang lain. Harus punya kemampuan mencari munasabahnya. Ijazil Quran, ilmu tentang kemukjizatan Al-Quran. Ijaz, mukjizat artinya itu melemahkan, ya, melemahkan artinya tidak sanggup orang mencontohnya, menirunya. Maka karena Quran itu kitab mukjizat, Alkitabul Mu'jiz, mau tak mau harus tahu di mana letak ijaz Al-Quran itu. Ini luas ini. Ijaz dalam bentuk huruf-hurufnya, ijaz dalam bentuk kata-kata demi katanya, kalimatnya, kemudian juga ijaz dalam segi yang lain, misalnya relevansi dengan ilmu pengetahuan. Ini semuanya mengandung ijaz. Nah, maka ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, kita harus belajar tentang asbabun nuzulnya, munasabahnya, ijaznya, nasih mansuhnya. Nasih itu yang menghapus, mansuh yang dihapus. Para ulama berdebat, adakah dalam Quran nasih mansuh? Tetapi untuk mengatakan ada dan tidak perlu tahu apa itu nasih dan mansuh kan gitu kan. Ada ilmu makiyah dan madaniyah, mana yang termasuk makiyah, mana yang madaniyah. Makiyah itu ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, bukan ayat yang turun di Mekah, tetapi ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, setelah ke Madinah turun ayat lagi, namanya ayat madaniyah, meskipun turunnya bukan di Madinah, di Taif atau di mana, atau di Mekah sekalipun. Tetapi setelah periode Madinah maka dia masuk kategori ayat madaniyah. Dan nanti ini tidak mudah ini. Sekarang dalam mushaf Quran kita bisa lihat langsung di awal itu ada suratul Baqarah, ini makiyah, suratul apalagi, ini madaniyah, makiyah. Ada, tinggal, tetapi para ulama sudah mengkaji lebih dulu itu. Bagaimana menentukan itu? Maka ada terkadang sebuah surat yang dianggap madaniyah dan makiyah. Al-Baqarah itu begitu. Ada yang madahkan, mengatakan itu madaniyah, dia mengatakan. Termasuk nanti berdebat bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang diturun di periode makiyah ini. Bagaimana karakteristiknya? Di madaniyah bagaimana yang setelah hijrah ini? Nah, itu juga luas pembahasannya.
Kemudian perlu juga tahu kisah-kisah Israiliyat. Ini kisah-kisah yang berasal dari tokoh-tokoh Israel dulu kan ya, sebelum Islam. Nah, apakah itu bisa digunakan atau tidak? Ini juga perlu diketahui. Ya. Maka ada tokoh-tokoh misalnya Abdullah bin Salam itu yang dikenal tokoh Yahudi dulunya kan ya, itu juga apakah berita yang datang dari mereka ini bisa kita percaya atau tidak? Nah, kata Nabi, kalau ada kisah atau cerita dari Israiliyat itu jangan didustakan, jangan dipercayai, selidiki dulu. Kalau memang benar maka fala ba'sa, enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi harus tahu. Ya, karena namanya juga kitab suci mereka itu Allah turunkan dulu. Ya. Nah, Islam datang itu apakah mereka yang masuk Islam itu membawa kisah-kisah itu ke dalam Islam atau tidak, sehingga masuk ke dalam tafsir-tafsir yang kita miliki itu kan ya. Kemudian juga harus mengetahui kisah ya dalam Al-Quran. Quran itu termasuk isinya adalah kisah ya. Kalau Rasul Ridho M. Abdul itu menjelaskan di antara isi Al-Quran adalah apa? Akidah, akhlak ya kan. Cerita umat terdahulu atau kisah-kisah umat terdahulu. Muamalah ya kan, jalan mencapai kebahagiaan ini. Maka mau tak mau kita harus membuka ya, mempelajari bagaimana kisah Al-Quran. Yang kemarin kita lihat di postingan grup kita ini kan ada, siapa yang kemarin posting itu ya? Ada postingan video Marojal Bahrainiya Takian ya kan? Bainahuma barzahul la bagian begitu ya. Ada dua laut bertemu tapi tidak nyatu. Nah, itu kan ya. Itu juga kisah-kisah Al-Quran. Maka kalau ingin paham Quran, mau tak mau kita harus masuk dalam kisah-kisah itu supaya kita dapat kisah yang akurat. Ada dua macam kisah orang-orang baik dan kisah orang-orang tidak baik. Ya, Fir'aun dikisahkan, ya kan? Nabi Musa dikisahkan, ya kan? Qarun dikisahkan. Nah, istri-istri Nabi seperti Nabi siapa tuh? Nabi Lot dikisahkan, ya kan? Atau wanita suci Maryam dikisahkan. Ini kan sebagai iktibar bagi kita. Kemudian Amsalil Quran. Amsal ini ya susunan kalimat-kalimat yang memiliki kandungan yang lebih dari sekedar gaya bahasa, ya kan? Amsal. Ini yang punya pengertian yang padat ya, menyeluruh. Aqsamul Quran, ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha dan sebagainya itu kan. Aqsam. Ilmu qiraat. Nah, ada qiraat sab'ah yang muktabar sekali sab'ah ini. Ada qiraat asroh 10, ada qiraat arba asroh 14. Nah, ini qiraat yang bisa kita pegang bacaannya. Ini harus kita ketahui, sebab dengan tahu itu kita juga akan tahu implikasinya. Wakaf dan ibtida, kapan kita harus berhenti, bagaimana menghentikan bacaan, bagaimana memulai membaca ayat berikutnya. Nah, ini juga ada rumusnya. Ada qawaid tafsir, kaidah-kaidah. Ada domir aja, hu dan ha dan hi itu udah lumayan juga mempelajari itu kan. Nah, kenapa ada alaihullah? Mestinya alaihi itu kan ya. Itu udah baru satu, baru domir hu. Nah, belum lagi nanti kenapa zalikal kitab, maksudnya apa zalikal itu? Ini ismu isyarah. Ini banyak sekali ini kaidah tafsir. Ya, kaidah menafsirkan bagaimana ada bentuk nakirah, ada bentuk ma'rifat, ya kan? Ada soal dan jawab, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahillah. Nah, qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Dan seterusnya itu semua kaidah ada ilmunya untuk mengetahui tentang itu. Nah, kemudian macam-macam tafsir, ada dua yang sering kita kenal, tapi ada tiga sebenarnya kan. Pertama tafsir bil maksur, bil riwayah. Nah, ini penafsiran bersifat riwayah, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi, Al-Quran dengan ijtihad para sahabat. Nah, itu masuk. Ada lagi yang menambahkan tabiin sudah masuk ke maksur, ya kan. Maka ada doa bil maksur atau maksurat, doa yang ada riwayat dari Nabi. Nah, ini seperti tafsirnya siapa? Tafsirnya Ibnu Katsir itu di sini, masuk sini. Bil maksur dia, karena Ibnu Katsir menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi, itu semuanya. Maka panjang banyak itu. Semua hadis yang berkenaan dengan ayat itu dibahas. Nah, ini.
Ini bil maksur ya kan. Qurtubi dan sebagainya kan. Yang kedua tafsir bil ra'yi atau bil dirayah atau bil ma'qul dengan akal. Ini tafsir yang menggunakan ijtihad para ulama. Tentu tidak lepas dari Quran dan Sunnah juga. Hanya sudah menggunakan kemampuan dalam menganalisa. Nah, tidak sekedar ayat ini dicarikan hadis mana yang menafsirkan ini atau ayat ini misalnya surat Al-Maidah ya kan tentang tentang aufu bil uqud misalnya atau tentang hurimat alaikumul al-maitah ya kan diharamkan bagimu bangkai itu apa ayat berikutnya menafsirkan sendiri itu kan. Nah, atau wasamai wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu sakib ya kata an-najmu sakib menafsirkan wa ma adraka ma tariq. Nah, ayat menafsirkan ayat sebelumnya. Itu juga masuk ke dalam maksurat. Kalau birra'yi ini tafsirnya apa? Sudah ayatnya ada tetapi dimasuki dengan pendapat para mufassir sendiri. Ya, mencurahkan misalnya menafsirkan tentang la tangfuduna ila bisultan, kamu tidak akan mampu untuk menembus langit kecuali dengan sultan ya. Sultan itu apa? Nah, sultan itu adalah ilmu pengetahuan sekarang orang nafsirkannya itu kan ya. Sedangkan ada ayat yang berbunyi menjelaskan tentang tentang perintah untuk menyiapkan segala kekuatan ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, kuwah itu apa? Kata Nabi itu adalah ar-ramyu, memanah. Ya, maka itu berarti ayat dengan sunnah itu masuk riwayah. Tapi kalau ayat dikasih dengan ilmu pengetahuan, dikasih sisi fikihnya itu namanya bil ra'yi. Nah, jadi sudah tidak sekedar menafsirkan ayat dengan ayat, tapi dikaitkan dengan ilmu yang melingkupi ayat itu. Dan yang ketiga tafsir isyari. Tafsir ini jadi perdebatan para ulama keabsahannya boleh tidak ini? Karena isyari ini dari kata isyarat, tafsir yang bersifat yang bersumber dari isyarat-isyarat batin seseorang. Nah, seorang penafsir dia akan memiliki ilmu mauhibah, ilmu anugerah dari Allah ya kan. Jadi tafsirkan dengan kata hati. Nah, kemampuan batinnya dalam memahami itu. Maka ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi secara garis besar yang dua itu ya. Riwayah, maksur atau tafsir bir ra'yi. Ya, intinya kalau bir ra'yi itu sudah menggunakan pendekatan akli ya, akal. Nah, tingkatan tafsir ya. Ini kalau Imam Asyuti menjelaskan bahwasanya ya, dari Ibnu Abbas ada 4 tingkatan tafsir. Ada tafsir yang diketahui oleh seseorang berdasarkan kata-kata atau bahasa orang Arab. Nah, jadi mengetahui sebuah tafsir berdasarkan kata-kata orang Arab. Misalnya apa? Misalnya Umar bin Khattab ya kan mencari kata-kata wa faqihata wa abba. Apa abba itu? Ternyata dalam bahasa Arab abba itu rumput-rumputan. Wa faqihata wa abba. Jenis rumput ya, buah-buahan dan rumput. Kemudian pernah juga Umar mencari kata apa arti fatoron? Fatirus samawati wal ard. Kata fatoro itu ternyata diketahui oleh Umar setelah melihat 2 orang bertengkar soal telage sumur. Nah, karena bertengkar rebutan siapa yang buat pertama kali, ada yang mengatakan ana fator tuha, aku yang buat pertama kali. Nah, berarti kata fator itu hanya membuat pertama kalinya. Nah, ini tafsir yang diketahui dengan kata-kata dalam bahasa Arab, orang Arab ya kan. Yang kedua tafsir yang bisa diketahui oleh siapapun. Ya, ini yang mudah-mudah lah. Allah Maha Esa, ya kita pun tahu satu ya tunggal, satu, udah itu aja. Nah, gampang ini kan. Ini siapapun bisa mengetahui asal dia tahu artinya sudah. Ya, ini tentu yang ringan-ringan ini kan. Nah, yang ringan-ringan. Dan tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Nah, ini agak berat ini. Ini yang selama ini dalam kitab tafsir. Yang terakhir hanya Allah yang tahu.
Maka para ulama memberikan kalimat wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa maksudnya. Ini biasanya dalam kalimat-kalimat yang rumit seperti mutasyabihat ya kan, potongan-potongan ayat misalnya hamim, alif lam mim, yasin. Siapa yang tahu itu? Yang tahu sebenarnya hanyalah Allah. Itu enggak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Tapi bukan salah. Itulah mukjizat Al-Qur'an ya kan? Nun, Tosin, Mim itu siapa yang tahu artinya? Alif Lam Mim memang ada yang mencoba menafsirkan alif Lam Mim itu alif itu Allah, lam malaikat, mim Muhammad ya itu apa dia penafsiran. Tapi yang sebenarnya tahu hanya Allah. Nah ini. Sedangkan Muhammad Abdul membagi dua ya, tafsir tingkat tinggi dan tingkat rendah itu aja. Nah metode penafsiran ada empat ya. Tahlili atau analisis. Kayak Ibnu Katsir tuh analisis tuh. Dia tafsirkan dari dari Fatihah sampai An-Nas, semuanya berurutan gitu. Tahlili. Ya, analisis. Jadi sampai habis ditafsirkan satu demi satu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, sampai tuntas, tahlili, analisis. Kemudian metode maudhu'i, tematis. Diambil ayat-ayat atau surat yang memiliki tema tertentu dan dikumpulkan jadi satu lalu ditafsirkan. Misalnya ada tafsir tentang al-mar'atu fil Islam ya kan? Wanita dalam Islam itu ya diambil ayat-ayat tentang wanita jadikan satu dan ditafsirkan. Khusus itu aja. Ada ayat tentang politik, maka diambil ayat politik disatukan ditafsirkan. Jadi hanya ngambil ayat yang punya tema yang sama sehingga dikumpulkan dan ditafsirkan. Ini namanya tafsir maudhu'i atau tematis. Misalnya ayat tentang apa? Tentang ibu misalnya, atau tentang orang tua. Ya, kumpulkan aja. Nah, jadi tafsir maudhu'i tematis ya. Temanya apa? Dikumpulkan ayat yang terkait. Ya. Al-mar'ah fil Islam. Ya, wanita dalam Islam diambil ayat-ayat tentang kewanitaan. Tentang wanita diambil dijadikan satu tema. Metode ijmali, ijma itu global. Misalnya tafsir Muyassar ya kan, saya punya ya tebal gitu tafsir Muyassar itu ya kayak tafsir Depak itu ijmal itu, global aja. Hanya sekedar perluasan dari kalimat aslinya atau perluasan dari terjemahannya itu ijmali, global aja. Ini bagi kita agak ringan. Tafsir Departemen Agama kan atau tafsir 15 dalam satu kitab itu kan itu ada. Tidak terlalu rumit. Nah, yang keempat muqarin, perbandingan ini. Jadi sudah komparasi antara berbagai metode tadi itu. Ini keunggulannya kita akan luas ya, kita akan bisa tahu kitab-kitab pihak lain. Nah, ini hanya gambaran aja ya. Dan coraknya juga lain-lain. Ada corak bahasa dan sastra. Ini tergantung para mufassirnya. Kalau mufassirnya itu ahli bahasa, pasti dia tafsirnya nanti banyak tentang ngupas bahasa. Quraisy Shihab termasuk di sini nih. Dia banyak membahas tentang pembahasan bahasa dia. Toba-tobai itu yang bisa dikutip beliau. Nah, ini orang yang ahli bahasa pasti dia cenderung corak tafsirnya bersifat kebahasaan. Yang ahli balaghah ya kan. Yang ahli fikih akan bercorak fikih tafsirnya. Imam Syafi'i itu tafsirnya juga ada, tafsir tentang fikih. Nah, atau Ali As-Sabuni ya kan, nah, itu tafsirnya apa itu? Tentang ayat-ayat hukum ya kan. Corak tasawuf, ini orang sufi ya, coraknya tasawuf. Orang yang ahli filsafat dan ahli ilmu kalam, tafsirnya akan bercorak filsafat dan teologi. Misalnya siapa? Ar-Razi ya kan. Ar-Razi itu sampai dikatakan semuanya ada. Kecuali tafsir itu sendiri yang tidak ada. Ya, jadi tergantung orangnya. Ada corak bil ilmi. Yang bil ilmi contohnya tafsirnya yang modern ini Tantowi Johari itu menafsirkan bagaimana laba-laba, bagaimana semut yang punya pertanian sendiri ya kan. Dalam Quran ada namanya surat An-Naml, ada An-Nahl, ada Al-Ankabut, diteliti oleh Tantowi Johari sebagai seorang ahli biologi. Ternyata laba-laba itu dikatakan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah lemah laba-laba.
diteliti bagaimana lemahnya sarang laba-laba. Ternyata didapatkan bahwasanya sarang laba-laba itu ya benangnya itu setiap satu benang itu terdiri dari empat helai benang. Setiap 4 itu kalau dipecah lagi bisa menjadi 1000 helai benang lagi. Masing-masing punya lubang tempat keluarnya itu. Maka dikatakan lemah sekali rumah laba-laba itu. Orang yang menjadikan Tuhan selain Allah maka seperti rumah laba-laba, sangat lemah. Itu. Kemudian beliau juga menafsirkan bagaimana seekor semut. Ternyata semut itu punya namanya peternakan. Ternaknya adalah kerbau semut, avies namanya kan. Nah, kemudian ada lagi pertaniannya. Kalau kita buka videonya Harun Yahya itu ada ya, bagaimana kerangga itu kan membangun sarang, ya bagaimana dia melipat daun itu, bagaimana dia menggunting itu, semuanya ajaib itu. Maka dan dia punya kamar-kamar untuk keluarganya sendiri di rumah semut itu. ada hidup ya, ada kehidupan sosial di sarang semut itu. Ada pertaniannya, ada peternakannya, ada untuk anaknya di sini kamarnya, ada prajuritnya. Sistemnya luar biasa. Nah, ini penafsiran sudah menggunakan pendekatan iptek, bil ilmi. Nah, ini banyak dilakukan oleh para ilmuwan misalnya. Nah, tobakot atau tingkatan mufasir ini juga perlu kita ketahui. Ya rahmatullah. Ada yang jelas paling tinggi periode sahabat ini. Para sahabat Nabi yang ahli tafsir ya. Yang paling unggul ya 4 orang khilafah itu, khalifah itu. Ya, Abu Bakar sampai Ali. Ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dikenal dengan turjuman Al-Qur'an, sang penerjemah Al-Qur'an. Itu karena Nabi mendoakan khusus untuk beliau. Allahumma faqihu fiddin wa alimhul ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan takwil sehingga Ibnu Abbas menjadi kiainya para sahabat, sang penerjemah Al-Quran beliau. Umar pun bertanya dengan Ibnu Abbas, padahal itu sahabat kecil beliau tuh, ya kecil ya, bukan senior. Tapi Umar kalau ada permasalahan tafsir nanya ke Ibnu Abbas, misalnya tentang maksud surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya apa itu? Sahabat yang lain ya menjelaskan normatif, yaitu sudah datang pertolongan Allah ya kan, manusia banyak masuk Islam, maka bertasbihlah ya kan, wastaghfiruh gitu kan, minta ampun, itu aja. Ketika nanya ke Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ini tandanya Nabi sudah akan Allah panggil. Kenapa? Lu udah selesai. Manusia sudah berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Apa lagi kalau udah selesai? Orang udah selesai tugas ya kembali kan gitu kan. Ternyata betul itu. Nah, ini bagaimana hebatnya Ibnu Abbas. Ya, jadi Umar pun nanya ke beliau, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya ini Abu Musa Al-Asy'ari, sang qori ya. Kadang-kadang Rasulullah pun minta dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Juga Nabi suruh ya Abu Musa Al-Asy'ari untuk membaca Quran. Ya, sampai-sampai ya Rasul, gimana kami membacakan untukmu? Sedangkan Quran turun untuk Anda kan. Nah, bacakan aja. Nabi nangis ya kan, mendengar bacaan Ibnu Mas'ud ya kan. Abu Musa dan Ibnu Mas'ud itu 2 orang yang dikenal sebagai qori ya kan, suaranya merdu kayak seruling Nabi Daud. Nah, ini Ibnu Mas'ud ini kan, juga Abu Musa dan Abdullah bin Zubair. Nah, ini di antara sahabat ini Ali yang paling menonjol sebagai ahli tafsir. Sampai-sampai dia katakan, "Tanyalah padaku tentang tafsir Al-Qur'an. Demi Allah, aku tahu di mana kapan turunnya ayat ini." Itu garansi dari Ali. Tanyalah padaku. Juga Ibnu Mas'ud. Jadi Ali menggaransi, tanyalah padaku tentang Al-Quran. Aku tahu, demi Allah aku tahu. Kapan, di mana, untuk siapa, aku tahu semua. Nah, itu jadi Ali dikenal sebagai penafsir Al-Quran yang produktif ya kan. Kemudian setelah sahabat tabi'in, ini ada Ibnu Abbas punya murid-murid ya di Mekah. Ada situ Mujahid, Atha bin Robah, ya Nabi Robah. Ikrimah nih Maula Ibnu Abbas, ini budak ya, sudah dibebaskan. Nah, ada Tawus bin Zubair ya, ini semuanya generasi murid-murid para sahabat. Ada di Irak itu Ibnu Mas'ud ya, menyebarkan madrasah di di Irak, madrasah Ahlur Ra'i ya kan. Sana ada siapa? Alqamah, Aswad ya kan, ada Ibrahim.
As-Sa'bi, di Madinah ada Ubay bin Ka'ab itu, ada Zaid bin Aslam, ada siapa tuh? Abu Aliyah dan sebagainya. Ini para generasi. Dan baru berikutnya ya periode tabi'in, ada Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i ya kan. Ada Waqi', guru Imam Syafi'i, Syu'bah bin Hajjaj dan lain-lain ya kan. Nah, baru periode mutakhirin. Ada periode nanti orang yang bisanya hanya ngumpul-ngumpulkan. Ini saya singkat aja ya. Nah, baru ada muncul para ahli tafsir modern kayak ulama sekarang ini. Di Indonesia ada Hasbi Asyidiki ya kan. Di Persis ada Ustadz Hasan itu juga punya tafsir Al-Furqan kan ya. An-Nur ya kan. Nah, jadi banyak yang bermunculan. Kemudian bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran tadi? Kalau yang bisa beristihad silakan. Bagi kita yang sanggup beristihad silakan istihad. Nah, tapi saat ini tidak ada satupun yang sanggup secara mandiri istihad. MUI sendiri kalau memutuskan fatwa itu kolektif, namanya istihad jama'i. Apa itu? Istihad adalah badlul wus'il linaili hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin. Mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan hukum syariat dengan dalil-dalil syariat. Saat ini enggak ada lagi, bahkan pada periode Imam Nawawi sudah dianggap tertutup pintu itu, enggak ada lagi yang sanggup memasuki dunia istihad. Nah, kalau enggak sanggup maka hanya dua pilihan, ittiba dan taklid. Dulu ittiba enggak ada istilah itu. Ketika muncul pembukuan ushul fikih yang ada hanya taklid saja. Tapi kemudian dimunculkan istilah ittiba. Ittiba itu ngikuti orang dan tahu dalilnya, minimal tahu. Dalilnya tahu. Oh ada, udah cukup. Taklid itu ikut kata ulama tapi kita tidak tahu. Tahu jadi aja, udah laksanakan. Kalau sholat itu aja. Ini porsi siapa? Ini orang-orang awam. Tetapi sebenarnya dulu nggak ada ittiba, yang ada taklid. Selain mustahid harus taklid. Kayak pasien berobat, dokter bilang beli obat ini udah selesai. Cukup itu udah praktis ya kan. Nah, tapi akhirnya ada, misalnya lihat ini apa? Baru setelah periode pembukaan ushul fikih ada istilah ittiba itu. Dulu nggak ada. Saya coba buka kitab-kitab misalnya ushul fikih dalam Matwa Syamilah itu nggak ada istilah itu. Maka dulu hanya ada dua, istihad atau taklid. Nah, bagi orang yang awam sekali, yang baca pun tidak tahu, nulis apalagi sekolah pun tidak pernah, umur sudah uzur, maka tidak mungkinlah kita suruh dia nanya-nanya dalil, itu kan tidak mungkin. Dia cukup siapa yang ulama yang diyakini, dah ikut aja kata ulama itu udah sah secara hukum. Karena memang saking awamnya, diberitahu pun tidak akan ngerti dia. Apa itu sunnah apa itu, tidak ngerti dia. Ini porsi ini boleh dia taklid. Memang maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwa setiap amal harus dengan dalil, itu keliru. Tidak akan mungkin semua orang tahu dalil. Yang penting adalah tahu sumbernya. Dari mana sumbernya? Dari ulama ini, udah cukup itu. Ada ikutannya di situ. Ulama kata Nabi pewaris para nabi. Tapi kalau kita yang tahu baca tulis, sebaiknya ya ittiba. Minimal tahu oh ada dalilnya nih, hadisnya, ya udah cukup itu. Syukur-syukur bisa masuk lagi, bisa meneliti kitabnya di mana, apa statusnya. Kalau tidak bisa cukup, ya. Yang penting yakin bahwa orang itu memang tidak bulak itu kan. Itu ittiba. Qabulu qouli ahadin wa anta ta'lamu min aina ma'khadahu. Kamu tahu, kamu terima pendapat seseorang dan kamu tahu dari mana dalilnya itu. Itu ittiba namanya. Kalau tidak tahu, yang penting terima jadi, namanya taklid. Nah, ini porsi orang-orang awam sekali, ya, yang memang tidak tahu menahu ya. Nanti coba dijelaskan. Macam dokter ngasih tahu pasiennya tidak pernah sekolah. Udah pokoknya orang yang tinggal di kampung tidak pernah sekolah, tidak tahu baca tulis. Dikasih resep, misalnya apa? Paracetamol gitu kan. Wah, atau obat apa? Kandungannya adalah ada ininya, nih. Dijelaskan, Bu, ini ada ininya, bahasa Latin semua, tidak akan pening kepalanya nanti kan. Maka orang begini tidak usah dibebani berat-berat. Udah, ini Bu, minum sehari 3 kali, udah selesai. Dijelaskan pun tidak akan ngerti dia. Jadi Quran itu sesuai dengan la yukallifullahu illa wus'aha. Nah, kalau mau beristihad boleh, silakan ini.
Ini syaratnya nih. Ini syaratnya kalau mau ada yang pengen istihad sendiri gitu. Sekarang aja nggak ada, dunia Islam nggak ada yang punya kemampuan itu. Yang ada istihad tarjih, mencari yang kuat. Kalau istihad mutlak nggak akan mampu. Karena semua sudah didului para imam terdahulu. Ya. Lajnah daimah atau apa tuh konferensi Islam, ya KTI ya, atau apapun. Itu semuanya kolektif ya, yang MUI nanti kalau tentang kesehatan manggil ahli kesehatan baru diputuskan hukumnya. Di Persis ada namanya Dewan Hizbah, di Muhammadiyah Dewan Tarjih, Majelis Tarjih, di NU ada namanya Bahsul Masail. Itu kan semuanya kolektif, berkumpul para kiai, para ulama membahas. Ini benar-benar tahu ayat tentang hukum, benar-benar apa tuh ya, tahu kata-kata dalam ayat yang am, khos, mujmal, mubayyan, yang global, yang khusus, yang belum jelas, mutlak, muqayyad. Ya inilah. Kalau sanggup ini silakan beristihad. Nah, saking beratnya maka dulu pernah ada semboyan dah ditutup istihad. Tidak ada lagi. Karena berbahaya kalau orang tidak tahu menau, taunya terjemahan aja mau beristihad ya kan susah juga tuh kan. Harus tahu hal ehwal para perawi hadis. Ini tambahannya nih. Sikoh tidaknya harus tahu. Harus tahu kias yang jali, yang musawi, yang adwan. Harus menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu lugat, ilmu nahwu dan shorof. Nah, tahu ijma umat atau ulama dan aqwalu fuqaha. Harus tahu ini. Mengetahui apa pendapat imam ini, imam itu. Nah, harus tahu masalah-masalah lain yang erat hubungannya dengan kepentingan istihad. Kalau bahas tentang ayat tentang ilmu pengetahuan harus tahu ini. Jadi ini saking beratnya ini maka tak ada yang sanggup. Mekanisme istihad sekarang sudah kolektif ya, tidak ada yang sanggup. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali memang mandiri. Sekarang kalau kita kuliah buat skripsi tanpa daftar pustaka pasti langsung dilemparkan dosen itu. Oh, dari mana ngomong gitu? Ya aku seorang. Bulannya kok tuh. Ngomong bahwa misalnya ngomong sakitnya ini, kucing ini sakit ini kan. Obatnya ini. Dari mana kau tahu? Ini dari kata ini. Oh jelas. Oh lulus. Ini kalau ini kata siapa tuh? Nyikulah ya. Enggak akan lulus. Karena ilmu kita tuh tidak kayak selevel para imam itu. Pasti kita dapat ilmu dari buku, dari orang, dari tokoh ini. Itu harus jujur, cantumkan yang dikutip tuh punya siapa gitu loh. Nah, baru skripsi itu. Anak istihad lagi. Dalam Quran hadis ada yang bersifat qot'i, ada yang dhonni. Qot'i itu artinya pasti ya, tidak ada penafsiran lain. Dhonni itu bisa begini maksudnya, bisa begitu, masih dugaan. Al-Quran, hadis mutawatir semuanya qot'i subut. Artinya keberadaannya itu memang pasti benar. Sahih, tergaransi. Ya, Quran itu mutawatir, hadis mutawatir itu qot'i subut. Tidak diragukan. Bahkan kabar apapun kalau mutawatir itu harus dipercayai. Apa mutawatir itu? Diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berdusta dari generasi ke generasi. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kelompok itu tidak mungkin berdusta dari generasi ke generasi sehingga terjamin kebenarannya. Ini tidak banyak ini. Maka kalau ada kabar yang mutawatir, biarpun orang kafir yang ngomong pasti benar. Contoh, hari itu ada orang non muslim ngomong Pasar Beringin kebakaran itu kan. Kalau yang ngomong satu orang kita masih bisa bulakkan, bulak kau tuh Tapi yang ngomong sekitar 20 orang non muslim semua ngomong, atau satu kampung condong ngomong semua, pasti benar itu, karena tidak akan mungkin sepakat berdusta mereka ini. Itu kabar mutawatir. Biarpun non muslim itu pasti benar. Nah ya, apalagi orang Islam, maka hadis yang mutawatir itu pasti benar, tidak perlu diteliti lagi. Contohnya apa? Sholat 5 waktu itu wajib. Nah, sholat isya 4 rakaat itu mutawatir.
Ya, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Itu mutawatir itu. Nah, maghrib 3 rakaat mutawatir amali. Karena Nabi dimanapun di Mekah di Madinah sholatnya ya 3 rakaat. Mutawatir. Sampai hari ini tidak ada orang yang bilang maghrib hanya 1 rakaat, enggak ada. Mutawatir. Nah, Quran itu qat'i subut. Ada lagi istilah dzanni subut. Ini hadis yang ini. Dzanni subut, hadis yang masih diperdebatkan kebenarannya. Misalnya hadis-hadis yang bersifat apa? Sahih, hasan. Itu apa? Orang dulu dapat istilah sahih, hasan, dhaif itu kan karena diseleksi. Nah, diseleksi lah. Kalau hadis itu belum benar, belum pasti kebenarannya, namanya dzanni subut. Setelah diteliti, lahirlah ini hadis ini benar, maka namanya sudah lagi bukan dzanni tapi qat'i. Nah, gitu. Kemudian ada yang qat'iyud dilalah. Ada hadis ya atau ayat ya yang memang ayatnya pasti benar dan hukumnya hanya satu, tidak mungkin bermakna lain. Misalnya puasa Ramadan, ya itu ya pasti Ramadan, bukan bulan yang lain itu kan. Itu namanya dilalahnya memang hanya satu makna. Ya. Dan ada yang dzanniyud dalalah, dilalah. Ayatnya pasti benar karena kita nggak yakin bahwa Quran itu kitab suci yang benar, hak. Tetapi kandungannya bisa bermakna begini dan begitu. Namanya dzanniyud dilalah atau dalalah. Kandungan hukumnya tidak pasti satu hukum, tapi bisa bermacam-macam. Oh, ini banyak ini. Banyak. Maka untuk mengetahui, kan ada orang gini, loh kan kebenaran hanya satu. Kalau ada perselisihan, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Itu betul. Tapi dia harus ingat bahwa justru orang berbeda itu karena dalam rangka memahami Quran dan Sunnah itu. Maka tidak masalah berbeda di situ. Ya kan? Menentukan kata-kata quru aja ya. Iddah perempuan yang ditalak 3 kali suci atau 3 kali haid. Quru bisa haid bisa suci. Nah, yang mana? Itu namanya qat'iyus subut wa dzanniyud dilalah. Ayatnya benar qat'i tapi kandungan hukumnya dzanni. Bisa begini, bisa begitu. Maka ulama mengkaji bagaimana ini. Belum hadis lagi. Ada orang bilang pokoknya hadisnya sudah sahih, harus diamalkan. Belum tentu. Belum tentu. Nah, kenapa? Hadisnya sahih, tetapi nanti bisa jadi bertentangan dengan Al-Quran. Saya ambil contoh, kalau kita rajin menyimak soal wal jawabnya Hasan, itu sangat kuat beliau mendebat kebolehan over pahala, kirim pahala untuk orang meninggal. Apa alasan beliau? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu safayura. Seseorang tidak akan dapat balasan kecuali hasil usahanya sendiri. Padahal hadis sahih mengatakan sedekah seseorang untuk orang meninggal sampai pahalanya. Orang yang haji bisa digantikan orang lain ahli warisnya. Beliau tolak itu karena bertentangan dengan ayat tadi. Banyak kan sahih hadisnya. Maka tidak gampang memahami ini. Itu baru satu sisi itu. Ditolak karena di antara kriteria hadis sahih adalah sanadnya bersambung, rawinya adil, dobit, kemudian ghairu ilat, ghairu sad. Tidak ada ilat, tidak ada sad. Termasuk sad adalah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan ayat yang sudah pasti. Nah, itu sad. Maka beliau berani nolak. Enggak ada itu oper pahala. Kirim hadiah pahala itu enggak ada. Ulama yang lain Indonesia membolehkan badal haji boleh. Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin juga beda. Kebolehan bersedekah atas nama mayat, apalagi korban atas nama mayat almarhum. Ya kalau Hasan jelas itu karena udah meninggal selesai, hanya 3 perkara itu yang terus ngalir pahalanya. Itu berbeda. Padahal sahih hadisnya tentang oper pahala itu. Nah, gitu ya.
Udah jam 11 ini. Penafsir ya, kalau mau ahli tafsir ya silakan kuasai itu. Kalau pengen jadi penafsir kuasai ilmu bahasa, sorob, nahwu ini ya. Nahwu ya, bukan nahwa ya, bentar, nahwu. Nah, ya kalau itu pengen jadi penafsir silakan kuasai ilmu bahasa. Bahasa itu enggak hanya satu ya, bahasa Al-Qur'an dan bahasa terjemahnya. Kalau mau nafsirkan dalam bahasa Indonesia ya harus ahli bahasa Indonesia juga. Kalau ingin nafsirkan dalam bahasa Perancis harus menguasai bahasa Arab dan bahasa Perancis. Nahwu, sorob, ilmu pecahan kata, struktur bahasa, kata-kata yang mustaq, dari kata apa diambil ini itu harus paham. Ilmu bayan, ma'ani badi, bayan itu tentang struktur kalimat, ma'ani arti kata-kata tertentu, badi sastra Arabnya ini keindahan bahasa, harus paham ini. Ilmu qiraat, akidah, kalau akidahnya tidak benar, bagaimana akan nafsirkan Quran? Nanti bisa nyeleweng dia. Nah, usul fikih harus menguasai asbabun nuzul, nasih mansuh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mauhibah. Mauhibah itu gini loh. Mauhibah itu ilmu yang Allah anugerahkan langsung. Pernah orang nanya Adi Hidayat, bagaimana Anda tahu letaknya di pojok kanan atas, turun sedikit, hadis ini di sini, halaman sekian. Itu yang nanya Ustadz Harjani. Apa jawaban beliau? Saya tiba-tiba aja tahu langsung itu. Bukan dihafal, dia memang langsung tahu. Ini yang namanya ilmu mauhibah. Man 'allama ilman 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu akan Allah ajarkan apa yang dia tidak tahu. Mauhibah itu yang Allah hujankan langsung ke dalam diri seseorang karena kapasitasnya itu. Jadi Allah ajari langsung dia. Dalam tarekat namanya ilmu laduni. Dalam ilmu tafsir namanya ilmu mauhibah. Ilmu yang langsung Allah berikan, dan itu harus punya itu para penafsir. Karena nanti dia akan terbimbing. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika nginap di rumah Ahmad bin Hambal, itu kan muridnya tuh, Ahmad bin Hambal itu, muridnya. Anak Ahmad bin Hambal kesukaan ada Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Ya, ada Imam Syafi'i ke rumah ya. Aku nak melihat gimana kualitas beliau tuh. Ya, silahkan anakku. Malam-malam ditunggu Imam Syafi'i. Tangsi anjua dia keluar, sholat tahajud ke, ndak ada keluar di kamar tulen, ndak ada wudhu, ndak ada sholat malam. Besoknya juga gitu. Dikira sekelas beliau itu ya pasti puasa sunnah ndak berhenti itu kan ya. Ndak juga puasa beliau. Akhirnya kata anaknya, oh biasa aja orang itu. Biasa aja Imam Syafi'i, ndak ada yang aneh, ndak ada yang istimewa. Jadi agak kecewa mungkin ya. Maka nanya ayahnya, ya Imam Syafi'i kok tidak ada tahajud, tidak ada puasa sunnah, padahal sekelas beliau kan. Oh kalau gitu, ayolah kita ngadap beliau, kita tanya kenapa jadi begitu. Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku tidak sholat malam karena semalam seakan-akan Quran itu dibukakan untukku dan aku sanggup menyelesaikan 15 masalah. Al-Quran seakan-akan dibukakan untukku sehingga dalam sekejap itu malam itu dia bisa menyelesaikan 15 persoalan hukum. Maka jangan mencela orang yang tidak tahajud. Mungkin dia kayak Imam Syafi'i itu kan. Atau malah karena ngoroknya tidak berhenti itu kan. Lalu kenapa tidak puasa, tidak sahur? Aku nih di rumah siapa? Di rumah Ahmad bin Hambal. Sayang kalau aku puasa ini makanannya sangat berkah ini. Masa akan aku tinggalkan untuk puasa? Sayang, makanan orang sekelas Ahmad bin Hambal kok ku tinggalkan, tidak ku makan. Sayang. Beliau pilih tabaruk, mengambil barokah makanan yang disediakan Ahmad bin Hambal daripada puasa sunnah. Pada muridnya itu. Bagaimana seorang Imam Syafi'i seperti itu? Kata beliau, tidak kutinggalkan di negeri ini, Baghdad ini, orang yang lebih hebat daripada Ahmad bin Hambal. Pujian Imam Syafi'i pada beliau. Tapi beliau rela tidak puasa sunnah demi memakan makanan yang disediakan Ahmad bin Hambal itu. Baru anaknya paham. Jadi kan nanti kalau saya ke rumah antum tidak puasa ya maklum aja gitu kan. Ini syarat mufasir.
Al-Qattan ini, sehat akidah, tidak terpengaruh hawa nafsu. Ini jelas nih. Quran dengan sunnah ya ini Man Al-Qattan ya, seorang ahli tafsir ini, seorang dosen dari Ummul Qura ini kan. Nah, dengan sunnah ya gimana nih? Nah, Nabi itu penjelas tunggal dari Al-Quran. Jadi beliaulah penafsir tunggal. Maka ulama berikutnya tuh merujuk pada beliau, ya tidak bisa sembarangan. Ya, penjelasan beliau berbentuk sunnah qauliyah. Kalau beliau bersabda, maka itu berarti sunnah qauliyah. Kalau beliau berbuat, lalu sahabat menceritakan, namanya sunnah fi'liyah. Misalnya Nabi berbuat apa? Beliau kalau wudu misalnya apa? Diambilkan air kemudian beliau mulai dengan apa? Mencuci tangan. Maka sahabat bercerita menjadi sunnah fi'liyah. Kalau Nabi mengetahui, mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, tetapi beliau no comment, tidak komentar, tidak melarang, tidak menyuruh, maka sunnah takririyah. Nah, ini. Misalnya beliau disuguhi daging dop oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawan. Beliau tidak makan daging dop itu. Tidak nyentuh, tidak mau makan. Khalid pun heran. Ngapa tidak mau Nabi ini? Tapi Khalid makan dop itu, Nabi biarkan. Ternyata Nabi bersabda, aku tidak mau makan karena tidak biasa dimakan oleh kaumku. Di tempat beliau tidak biasa makan daging dop. Sementara Khalid bin Walid itu biasa di kampungnya mengkonsumsi apa? Orang kamus itu biasa mengkonsumsi dop itu. Lah, dulu dop itu orang terjemahkan dengan biawak. Ternyata beda biawak dengan dop. Dop itu hidupnya hanya di padang pasir, di dalam gua-gua sana itu. Nah, biawak beda dengan itu. Maka banyak ulama sekarang mengharamkan makan biawak. Kalau dop boleh. Nanti Pak Dokter Hewan yang tahu bagaimana dop bagaimana ini. Boleh buka internet itu, kayak apa bentuknya. Itu lebih pendek. Kalau apa tuh biawak agak panjang, ya, moncongnya tuh kan, dan lebih buas. Maka orang Arab biasa konsumsi itu, dop itu. Itu namanya sunnah takrir. Atau kalau Nabi negur melarang, ya, berarti itu menjadi sabda beliau. Kalau enggak didiamkan aja berarti itu sunnah takrir ya, sunnah yang dibiarkan. Ada lagi sunnah hamiyah, sunnah berupa keinginan beliau yang belum terlaksana seperti tanggal 9 Muharram. Beliau mau puasa tapi udah Allah panggil lebih dulu, udah meninggal beliau. Belum sempat berpuasa tanggal 9 Muharram. Nah, kalau ada fi'liyah perbuatan Nabi tetapi ya tidak ada penjelasan bahwa harus begitu, maka tidak pasti berarti wajib. Saya baca fatwanya Hasan juga tuh. Bimujarradil fi'li, semata-mata perbuatan Nabi yang terus-menerus, jika tidak diiringi dengan qaul, ucapan bahwa harus begitu, maka tidak otomatis berarti wajib. Paling kuat utama. Misalnya kalau kita kan sudah mempraktekkan ya, sholat id di lapangan, di musola kalau Nabi itu kan selalu begitu. Maka ini karena tidak ada keterangan bahwa memang wajib di musola, hanya Nabi prakteknya terus di musola. Maka ini ada ulama yang mengambil hukum berbeda, bahwa tidak mesti di lapangan. Mazhab Syafi'i mengatakan masjid lebih utama, karena bagaimanapun masjid itu bukan bangunan biasa. Nah, tapi kalau ulama lain kayak di Muhammadiyah juga begitu ya, itu mengambil praktek Nabi ini bahwa pada asalnya ya lebih baik di lapangan kalau nggak ada halangan apapun. Bisa di masjid kalau ada halangan, misalnya kayak kemarin apa hujan gitu ya. Hujan di lapangan golf tidak bisa lagi itu kan ya, itu dulu pernah juga banjir tuh kan, maka baru ke masjid. Nah, ini silakan, itu kan penafsiran juga namanya tuh kan, tidak masalah. Nah, metode memahami sunnah ini juga sama dengan tadi. Ada metode tahlili, ini analisis, semua dibahas matannya. Matan itu redaksi ya kan, ada ijmali, makna global, ada muqorin, perbandingan. Dicari menurut imam ini bagaimana, kemudian dijadikan satu kesatuan dan disimpulkan. Ini kayak Imam Syaukani itu menggunakan metode ini. Imam Syaukani ketika membahas tentang Lailatul Qadar, kapan turunnya itu dikumpulkan. Sampai kata beliau ada 40 pendapat tentang tanggal berapa turun malam Qadar itu. Lalu beliau setelah membahas pendapat para ulama, dia simpulkan, aku memilih pendapat yang
ke-25 yaitu tanggal ganjil di akhir Ramadan. Itu kata beliau. Muqarrin, perbandingan, semua dikumpulkan. Lalu beliau ambil kesimpulan. Atau kayak Imam As-Sun'ani dengan Subul Salam. Beliau tidak terikat dengan berapa siapapun. Subul Salam itu tafsir atau syarah dari Bulughul Maram. Kami kaji di rumah malam Jumat itu. Nah itu beliau tidak terikat dengan mazhab tertentu, tapi mampu mengatakan ini loh yang pas menurut saya. Maka beliau dianggap sebagai mujtahid mutlak oleh Imam Syaukani, Imam Sun'ani itu kan. Nah, ini ya. Pendekatan dalam memahami sunnah ada dengan bahasa, misalnya ada hadis al-mu'min lil mu'min kalbunyan yasuddu ba'du ba'don. Ini apa maksud kalbunyan? Bagaikan bangunan itu apa dibahas ya kan. Ada pendekatan historis sejarahnya bagaimana itu, asbabul wurudnya bagaimana, sosiologis ya, kondisi masyarakat yang mengitari bagaimana, sosiohistoris ya, ini historis ya, sosiohistoris. Ya, artinya ya pendekatan sosiologi dan sejarah. Kemudian pendekatan antropologis. Misalnya ada sahabat yang ragu dengan anaknya seorang. Itu tang hitam, enggak kayak saya nih, gimana anak? Terjadi itu. Anakku kok hitam? Ya kayak anak saya juga hitam. Nomor 3. Bingung dia. Hampir menggugat istrinya. Ini anak siapa itu kan? Lalu ngadap Nabi. Oh, tahu enggak kamu? Unta itu warnanya apa? Ada yang hitam enggak? Ada. Terus dari mana dia dapat warna hitam? Dari mungkin nenek moyangnya dulu. Sama dengan manusia, kamu betul putih, anakmu beda. Maka ini mungkin ada datukmu dulu yang memang sama kulitnya. Memang benar. Itu antropologis. Jadi jangan heran kalau atau ada yang anaknya justru putih, bapaknya gelap. Nah itu anak saya dulu yang nomor 3 kan memang gelap juga. Lahir memang udah gelap kulitnya tuh. Saya pun heran nih. Tapi saya enggak sempat nanya anak siapa. Jadi Islam tidak mandang warna kulit, tapi ini hadisnya terjadi. Ada sahabat yang bingung, anakku kok gini kulitnya, enggak kayak aku. Itu udah hampir nuduh istrinya nih, anak siapa ini kan itu. Tapi Nabi, orang itu gennya bisa nurun dari pamannya, datuknya datuk dulu. Jadi hadis dipahami dari segi antropologis. Kemudian psikologis ya. Ini dari kejiwaannya. Bagaimana hadis itu muncul ya kan dalam situasi apa yang melatar belakangi itu kan ya. Misalnya Nabi menjawab orang yang puasa boleh tidak mencium istrinya. Satu orang nanya, Nabi bilang jangan, yang lain boleh itu kan gimana? Ya, ini yang tidak kuat nahan nafsu Nabi larang jangan ini. Nah, memahami Quran sunnah ini kata Qardawi ya harus sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, kemudian kalau ada pertentangan antara sunnah dengan Quran ini juga harus dibahas. Kayak tadi itu, betul tidak ada pertentangan atau kita aja yang belum mampu mengkompromikan. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Ya ini contohnya apa? Contohnya hadis tentang tadi itu, tentang ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya satu hadis dikumpulkan, ada tarol mukminina fi tarahum dan seterusnya, al mukmin lil mukmin kal bunyan dan seterusnya dikumpulkan. Atau ayat-ayat tentang isbal, tentang celana cingkrang itu kumpulkan jadi satu. Atau tentang meluruskan sop. Nah, ini saya ambilkan dari Persis Bandung ini. Bagaimana Persis memahami maksud merapatkan sop? Ada orang yang suka ngejar-ngejar kaki kawan sebelahnya, ada yang suka nginjak tepi kaki kawannya. Bagaimana Persis tanggapi ini? Kita lihat. Nanti saya akan yang masih punya risalah, ada enggak atau risalah? Saya ambil itu risalahnya. Hadisnya tuh banyak. Nah, ini telah dikumandangkan iqamat salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya pada kami sambil berkata, "Aqimu." Kata aqimu, tegakkan sufufakum. Sop-sop kalian, wa tarasu, luruskan. Fa inni arakum min wara'idun. Aku lihat kamu dari punggungku. Nabi bisa lihat jamaah dari punggung. Kita jangan coba-coba menoleh gitu, enggak bisa. Nabi bisa melihat jamaah dari punggungnya. Bukhari hadisnya, sahih kan? Nah, 1, 2 dari Anas bin Malik. Aqimu sufufakum, sama pakai kata aqimu. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Wa kana ahaduna yulzik. Ini kata-kata yulzik. Setelah Nabi bersabda sawu sufufakum, ya, aqimu sufufakum, kata perawi ini Anas bin Malik, ya.
aku melihat salah satu ya dari kami yulzik mankibahu bimankibi sahibihi, meluruskan pundaknya dengan pundak sahabatnya, wa qadamuhu bi qadamihi, dan kakinya ya telapaknya dengan telapak kakinya. Bukhari lagi. Nah, kata yulzik nanti disoroti oleh Persis ini. Maksudnya apa itu? Ini ya. Dan seseorang dari kami merapatkan pundaknya dan pundak sahabatnya dan kakinya dengan ini. Nah, tambah lagi Nu'man bin Bashir, sama hadisnya. Aqimu sufufakum, salasan 3 kali. Ya, demi Allah pastilah saf-saf kalian akan rapat, atau pastilah Allah akan membuat persisian di antara hati kalian. Nu'man berkata, maka aku lihat seorang merapatkan pundaknya pada pundak sahabatnya dan lututnya dengan sahabatnya dan kakinya dengan kaki sahabatnya. Siapa orang itu? Satu orang itu. Hanya seorang, tidak disebutkan namanya siapa. Anas tidak melakukan, Nu'man juga tidak, Umar bin Khattab tidak. Hanya satu orang itu masih majhul. Siapa orangnya ini? Bahasa kita mande-mande. Nabi, nah maka dalam Quran itu, dalam hadis itu, maksud luruskan shaf itu apa? Satu, luruskan, jadi tidak ada yang di sini, ada yang di sini berdirinya. Jadi satu baris. Kalau tumitnya di sini semua, itu lurus berarti. Atau pengertian kedua, lurus shaf itu adalah menuhkan ini, kalau ada yang kosong cepat diisi. Yang ketiga, membuat shaf baru sampai penuh. Kalau belum penuh jangan buat yang baru lagi. Itu namanya meluruskan shaf. Soal perut tidak sama tidak masalah. Nah, jadi orang tadi mandi-mandi langsung nempelkan ini. Nabi tidak nyuruh nempelkan. Apalagi kejarlah kaki kawan mumpun udah renggang. Enggak ada. Orang ini yang punya inisiatif nempelkan sendiri. Maka bagaimana pendapat Persis? Kalau Syekh Utsaimin dengan Albani beda. Syekh Albani bilang hadhihi sunnatun mahjurah. Menempelkan kaki pundak sampai selesai suatu sunnah ya sudah ditinggalkan. Syekh Utsaimin tidak. Itu hanya starting point, hanya poin awal untuk mengecek sudah lurus belum, sehingga sudah akan dimulai sholatnya. Selanjutnya tidak masalah ada renggang sedikit, tidak masalah, tidak harus nempel, dan prakteknya susah. Nanti Abdul silakan nempelkan kawan, dari sampai selesai itu jangan lepas dari pundak kawan, kakinya nempel terus, kalau bisa praktekkan. Maka Persis ini beda nih, tengok Persis ya, gimana? Ini hadisnya hanya dua itu dari Anas dan dari Nu'man. Apa kata Persis? Kita lihat. Ini. Menurut bahasa, ini dari Persis nih. Menurut bahasa, kata yulzik, ilzak artinya rapat. Sedangkan arros, tarosu waqtadilu, bunyanum marsus dalam ayat itu artinya lurus. Untuk mengetahui makna tersebut, kita perlu melihat keterangan lain. Nah, ini dikumpulkan dalil-dalilnya. Surat Shaf bunyanum marsus. Makna merapatkan shaf di sini adalah tidak memberi peluang kepada musuh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nailul Autor Imam Syaukani. Dalam konteks sholat maksudnya apa? Maknanya adalah jangan sampai anak-anak melewati celah shaf, sehingga ukuran rapat shaf itu yang penting tidak ada anak yang bisa masuk, tidak mesti nempel. Nempel boleh, tapi jangan sampai terjadi kejar-kejaran kaki, itu aja. Karena Nabi tidak nyuruh ngejar. Tempelkan silakan, tapi jangan ngejar kaki orang sampai ngangkang-ngangkang itu kan ya. Nah, selanjutnya Nabi sujudnya gimana? Sujudnya itu beliau tekankan dahi, hidung, lantai, renggangkan kedua tangan dari rusuknya. Walaupun ada juga Nabi yang ngajarkan begini. Yang penting jangan lantai ininya. Serta menempatkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini, lah itu susah kalau semuanya nempel dengan sebelahnya, tidak akan mungkin terjadi karena tidak akan renggang. Nih dari Ibnu Abbas, Nabi kalau sujud terlihat putih ketiaknya, kan terlihat ya, terlihat. Nah dengan keterangan di atas maka nih yang dimaksud rapat dalam shaf adalah tidak ada kekosongan yang sekiranya bisa dilewati anak kecil. Ini persis nih yang biasa kita kaji fatwa-fatwanya.
bukan rapat sehingga kita tidak bisa sempurna ketika sujud. Karena sikut merapat ke lambung atau ketika duduk tahiyat akhir menduduki kaki orang yang di sampingnya. Nak duduk pun kepayahan. Panan mepet semua nih kan, cemana nak nurunkan tuh udah. Itu justru disoroti oleh Persis. Nah ini pendapat Persis. Syekh Utsaimin, ini ini juga saya sebutkan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini belum yang lain kan. Ini Al-Amidi juga sama ini. Nah ya, mana Syekh Utsaimin ini? Ini banyak saya kumpul-kumpulkan pendapat para ulama ini kan. Anas tidak melakukan hal itu ya kan. Mana lagi nih? Susah prakteknya dan sebagainya. Pokoknya itulah tadi dari ini kan. Jadi redaksi itu perlu. Nah ini Syekh Utsaimin ini. Kita lihat Syekh Utsaimin yang diikuti kawan-kawan kita di redaksinya. Setiap masing-masing jamaah hendaknya menempelkan mata kaki dengan jamaah sampingnya agar shaf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki itu bukan tujuan inti, tapi ada tujuan lain. Maka dari itu, jika telah sempurna shaf dan para jamaah telah berdiri, hendaklah jamaah itu menempelkan mata kaki dengan jamaah lain agar shafnya lurus. Maksudnya bukan terus-menerus menempel sampai selesai sholat. Syekh Utsaimin yang bertentangan dengan Syekh Albani sendiri. Syekh Albani harus nempel sampai terakhir sholat. Ini contoh memahami hadis tadi dengan mengumpulkan beberapa riwayat ya kan, menghimpun. Nah, menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan. Nah, ini kok bertentangan, gimana yang lebih kuat? Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, sekon dan tujuannya. Selesai ya? Sampai setengah 12 kurang. Ada pertanyaan? Udah ada kali ini. Nah, jadi ternyata begitu, kita memahami itu tidak gampang yang seperti kita bayangkan. Asal dapat terjemahan, selesai. Contoh yang saya sampaikan, saya belum lama ini, waktu muncul masalah orang ribut sotong itu ya, sotong atau apa, cumi-cumi, tinta birunya itu dianggap najis. Berseliweran, postingan, ke saya pun dijabri orang. Najis, tidak boleh makan tinta sotong itu. Saya jawab di Facebook, saya sampaikan dari rubrik Republika itu, ada yang komen. Tapi kan ini juga dasarnya kan sunnah juga. Betul saya bilang. Tapi kalau semuanya dengan sunnah tentu bisa kita tarjih mana yang lebih sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Nah, tapi kan semuanya juga berpegangan dengan ya sebenarnya, begitulah. Jadi ngeyel kan, akhirnya sampai kepada saya sebutkan ya. Tapi dari itu semua kan ada yang rojih, ada yang marjuh, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Dia nanya, maaf Pak Ustadz, apa itu namanya marjuh? Saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, dia googling dulu, cari Google. Akhirnya dijawab apa ya? Salah jawabnya tuh kan. Marjuh itu apa tuh kan? Saya bilang marjuh itu lemah, rojih itu kuat. Kenapa kuat? Karena lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahih. Misalnya bahwa semua binatang laut itu halal bangkainya. Nah, apalagi cuma tintanya gitu kan ya. Maka saya bilang gitu, baru dia, makasih Pak Ustadz, saya baru tahu. Ya saya pun belajar dari internet, nyari-nyari. Oh ya udahlah kalau gitu kan. Saya udah tegang juga tanggapi. Ternyata rupanya dia posting itu, saya pun belajar dari internet Pak Ustadz. Jadi makasih atas. Iyalah sebenarnya sama-sama. Nah ini, jadi tidak segampang itu. Maka Imam Malik mengatakan, orang yang hafal 1000 hadis pun dia tidak berhak bicara tentang hukum kalau nggak punya ilmu tentang hukum. Imam Malik. Biar dia 1000 hadis hafal. Kalau hanya hafal aja, nggak punya dasar-dasar tentang ilmu hukum, tidak tahu cara melahirkan hukum dengan ilmu usul fikihnya, dia tidak boleh bicara tentang hukum. Maka orang sekelas Imam Bukhari sendiri, yang dalam ilmu hadis dia paling atas posisinya, kalau bergabung dengan Imam Muslim berarti muttafaqun alaihi paling tinggi,
baru Bukhari, baru Muslim, baru rawi lain berdasarkan syarat-syarat Bukhari, baru rawi lain berdasarkan syarat-syarat Muslim, baru rawi lain, semuanya baru. Terakhir nanti imam yang lain. Imam Bukhari pun tidak sanggup membuat madhab sendiri. Beliau memilih madhab Syafi'i dalam bidang hukum. Tapi beliau juga menafsirkan, menjelaskan hadis ini ada fikihnya. Imam Baihaqi, madhab Syafi'i. Padahal siapa yang tidak kenal beliau? Jadi ahli hadis pun dalam bidang hukum dia tidak sanggup. Maka antara ahli hadis dan ahli fikih itu harus bekerja sama. Ahli fikih pasti dia tidak mungkin ngomong hukum tanpa ada hadis. Ahli hadis dia juga mau tak mau nanti harus tahu juga ilmu hukumnya, tapi kan bukan spesialisasi dia. Maka ibaratnya dokter dengan apoteker. Ketika dokter mau mendiagnosa penyakit, dia perlu obat. Maka dia akan cari apoteker, keluarkan obat ini. Dengan ukuran sekian-sekian, penyakitnya ini. Maka apoteker akan langsung tahu bahwa ini loh hadis yang cocok itu loh. Ini loh materinya ini, sesuai dengan ini, itu kerjasama. Maka ahli hadis itu dengan ahli fikih itu partner yang tidak bisa dilepaskan. Tapi dalam bidang hukum memang ahli hadis pun mau tak mau harus ikut ahli hukum. Gitu. Ahli hukum tidak bisa membuat hukum tanpa adanya hadis. Nanti jadi inkarus sunnah nanti itu. Jadi demikian barangkali untuk materi kita hari ini. Kalau ada yang mau nambahkan, bisa nanya lah, nambah aja. Saya persilakan lah. Nah, barangkali ada yang belum jelas ya, saya persilakan. Kalau sudah ya alhamdulillah kita istirahat. Makan sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dalam kalimat hadis yang sering menjadi kontroversi, namun saya tidak akan tentang kalimat kullu munkar. Kullu bid'ah itu kan Dolalah. Ya saya tahu kullu itu semuanya. Apakah ada makna lain atau cara mengambil ini kenyataannya menjadi permasalahan di kalangan ini? Sehingga ada sebagian para ulama ingin menyampaikan hadis itu bertentangan dengan keadaan, sehingga lebih memilih tidak menyampaikan kalimat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis yang menyuruh kita ini menghindari muhdatsatul umur, ya kan, perkara-perkara yang muhdas. Muhdas itu dulu nggak ada, sekarang diadakan. Ada lagi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, kan ya. Jadi ini para ulama udah bahas dari dulu. Kata kullu itu tidak semuanya berarti semuanya. Kata kullu tidak berarti semuanya. Memang arti asalnya kullu itu semuanya, setiap. Tetapi dalam penggunaan tidak mesti berarti semuanya. Nah, misalnya kita aja dalam sehari-hari juga ada begitu. Aku benci semua orang. Apa betul semua orang dibenci? Masa bininya pun kena benci, kan? Tidak mungkin. Nah, maka ulama itu dua kubu. Yang satu dalam konteks kullu bid'atin ini berpegang pada dohir hadis, setiap bid'ah pasti dolalah, setiap dolalah pasti finnar. Tetapi ulama yang lain, ini kubunya mazhab Syafi'i dan sultanul ulama termasuk Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kalau saya dalam tulisan saya itu saya bedakan satu kubu Syatibi, Imam Syatibi, satu kubu Imam Izzuddin ya. Ini agak panjang, saya singkat aja. Jadi karena kullu itu dalam ayat misalnya wa kulla safinatin ghusba, kemudian kulla soihah, semua teriakan. Itu ayat-ayat itu kan artinya semua tapi dimasukkan sebagian. Maka dalam kullu bid'ah itu kalau kita artikan semuanya maka bahaya nanti. Kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat. Bid'ah itu hal-hal muhdas.
hal yang baru. Kita berarti tidak membedakan yang baru itu urusan agama atau urusan apa dunia. Pasti sesat. Maka saya pakai mic ini sesat saya nanti. Ya kan? Kalau itu diartikan apa adanya, kullu bid'atin, setiap bid'ah, ya, itu tidak ada pengecualian apakah bid'ah urusan agama atau urusan dunia, maka semua yang penting baru ada sekarang ini jadi bid'ah yang sesat. Ini enggak ada zaman Nabi. Maka kullu bid'atin dolalah, minum ini dolalah ini. Kalau Nabi minum enggak pakai pipet. Ya, beliau pakai kirbah, pakai apa ya kayak teko sekarang ini kan. Ya. Itu kalau risikonya kalau kita artikan semuanya tanpa kecuali. Maka berarti semua laptop bid'ah. Walaupun urusan dunia ini. Saya bawa buku bentar ya. Nah, saya ada buku ini. Salah satu aja referensi saya ini. Menolak bid'ah hasanah adalah bid'ah. Ini juga jadi perdebatan. Kemudian buku itu bukan kitab suci ya, bisa kita terima, bisa kita tolak kan. Kubu kedua termasuk sultan ulama, orang yang diberi gelar sultannya para ulama yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini mengikuti Imam Syafi'i bahwa al bid'atu nau'ani, bid'ah itu ada dua. Yang baru itu ada dua. Apa yang sesuai dengan Quran, sunnah dan asar sahabat, maka dia bid'ah hasanah yang dibolehkan. Kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, sunnah dan asar, maka dia tercela. Jadi rumusnya bukan bid'ah adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi atau yang tidak ada pada zaman Nabi. Sebab kalau nanti rumusannya tuh apa yang tidak ada zaman Nabi, maka apapun kipas angin ini, wifi, internet, YouTube, bid'ah semua. Kalau rumusannya itu tidur di spring bed, zaman Nabi nggak ada. Nah, maka akhirnya dua-duanya juga mentakwil. Kalau tadi yang kubu pertama itu membuat penafsiran bahwa setiap bid'ah itu sesat dalam kurung di bidang agama. Nah, karena kalau tadi tidak dibedakan ya pasti ini pun bid'ah. Mereka tidak mau juga gitu. Maka dia pun membuat dua pendapat. Bid'ah dalam agama apapun sesat. Kalau dalam bidang duniawi tidak sesat, bahkan perlu ada bid'ah-bid'ah baru. Ini yang Imam Syafi'i dan kawan-kawan sama. Dalam hadis nggak ada tuh dipisahkan bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, nggak ada. Tapi menelisik dari dalil-dalil, kalau tidak dibatasi nanti apapun ya terlarang. Kipas angin, listrik, bid'ah semua nanti. Maka Imam Syafi'i dan teman-teman dan kelompoknya memahami bid'ah yang sesuai dengan Quran, meskipun dalam Quran tidak ada tapi sesuai dan dibenarkan oleh hadis juga, oleh pendapat sahabat, maka ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, boleh dilakukan. Sedangkan yang tidak sesuai dan tidak bisa dibenarkan dengan dalil apapun, maka dia sayyi'ah. Itu aja bedanya. Paling gampang orang sedekah nasi kuning. Apa ada larangan dari hadis atau Quran? Orang beriman jangan sedekah nasi kuning. Zaman Nabi nggak ada kan? Sedekah pisang di hari Jumat. Ada enggak orang zaman Nabi itu orang sedekah pisang hotel di hari Jumat di masjid? Tapi apakah dilarang oleh Quran dan Sunnah dan asar sahabat? Tidak, maka itu dinaungi oleh dalil umum. Sedekah itu ibadah mutlak. Nak pisang hotel kah, nak bubur padas kah sedekahnya, nak di masjid, nak hari Jumat, nak hari apapun boleh. Maka tidak bisa disalahkan orang yang rutin sedekah pisang hotel di masjid. Kenapa? Dia mengamalkan dalil sedekah itu umum mutlak, tidak ada ikatan apapun. Yang salah kalau sedekah itu harus pisang hotel dan harus hari Jumat, baru salah dia. Karena mengharuskan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi ada dalil umumnya situ, ada yang menaungi. Nah, kemarin Pak Jun membahas, ngirim di grup kita video ada Hidayat membahas tentang salaman setelah sholat.
Ya. Antara Khalifah Salamah dengan Ustadz Adi Hidayat. Apa yang dibahas? Adi Hidayat membolehkan. Khalid tidak membolehkan karena dianggap satu paket, itu bid'ah. Karena bid'ah itu hal baru. Khalid mengatakan baru karena memaketkan salaman dengan sholat. Adi Hidayat enggak. Coba buka lagi itu yang kemarin Pak Jun kirim itu. Maka salaman setelah sholat itu, kata Adi Hidayat, dipayungi dalil umum. Tidaklah dua orang muslim bertemu bersalaman, melainkan Allah ampuni dosanya sebelum berpisah. Tidak dibatasi salaman sebelum sholatkah, habis sholatkah, di rumahkah, berdirikah, sambil berjalankah, di otokah, di sepedakah selamanya, patung ngail salamankah, ya itu juga sama tuh, nggak ada batasan. Maka Adi Hidayat tambah lagi dua hadis, Nabi disalami sahabat setelah sholat asar dan sholat subuh, dalilnya ada. Dan dicium oleh sahabatnya, disapukan di kening ini, dicium. Baunya lebih wangi dari kasturi dan lebih dingin dari sutra tangan beliau. Maka disinilah ulama membolehkan. Imam Nawawi berfatwa salaman habis sholat itu, kalau tadi belum salaman sebelum sholat masih sunnah salaman. Kalau udah salaman dulu sebelum sholat masih boleh salaman. Syekh bin Baz sama dalam fatwanya mengatakan sunnah hukumnya salaman habis sholat. Sunnah. Bin Baz loh itu, ulama Arab Saudi. Nah, sunnah hukumnya karena tidak diikat oleh ketentuan kapan harus salaman. Hanya kalau saya sarankan salamannya sesuai hadis itu kan kanan, yamin dan simal aja, kanan kiri, tidak usah sampai ke belakang disalami semua. Nah, apalagi orang lagi berdoa disalami. Adi Hidayat bilang kalau lagi astagfirullah orang assalamualaikum ya akhi salaman, jangan ini sambut, karena menyambut salam itu wajib hukumnya, wirid sunnah hukumnya. Adi Hidayat. Imam Tohawi mengatakan salaman habis sholat tetap sunnah. Sudah tiga orang itu, Nawawi, Tohawi dan Imam. Nah, tetapi bagaimana Hasan Bandung tetap tidak merestui. Persis tidak mau itu. Ini fikih namanya, ya bebas saja itu kan. Kalau mau dalilnya apa, ini kalau ya monggo. Dan tidak wajib, maka ya hanya tadi ketika orang tuh salaman kan mungkin orang belum tahu bahwa dia sedang wirid ya, maka ya jangan garang-garang lah. Tunjukkan muka manis kata Nabi, sodakoh. Bermanis muka itu sodakoh daripada orang salaman, assalamualaikum ya akhi. Wadah malah kita melawan itu. Atau wih orang salaman lah begini kan. Atau kayak di Jawa pernah siapa yang ngajak salaman habis sholat tampar mukanya. Ini malah kacau kayak gini nih, suruh nampar mukanya. Ini kalau kita lihat fatwa ulama. Saya buatkan, tidak usah aja lah. Ada semua ini, tidak usah buatkan lah ya. Nah, termasuk Nawawi itu. Saya bahas di Mu'afalah bukan. Nawawi itu usolli, apa hukumnya? Imam Malik, Imam Hanafi, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i sama. Membolehkan. Kalau untuk menolak was-was. Silakan buka fikih ala madhabil arba'ah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Imam Hanafi mengatakan membaca lafaz nawaitu itu bid'ah. Tetapi boleh bagi orang yang terkena was-was. Itu sholat apa itu? Lupa dia. Maka dengan nawaitu bisa ingat kembali itu. Tetapi yang tidak pakai ya monggo. Kalau tidak ragu-ragu tidak masalah. Jadi kata Adi Hidayat, ada namanya fakta hukum, ada pilihan hukum, sikap hukum. Faktanya ini ada sekian pendapat ulama, sikap kita bagaimana terserah, milih yang menjadi pegangan kita. Itu ya, ada fakta hukum, ada sikap hukum. Sikap kita itulah pilihan kita, tapi fakta tidak bisa diingkari. Maka kalau saya menyampaikan fikih, saya sampaikan beberapa pendapat yang ada, tidak saya tutupi, saya nanti tidak boleh kayak gitu, harus jujur. Pilih yang mana, monggo silakan. Cukup kali ya. Nah, jadi begitulah. Cukup kali ya. Nah, habis? Sudah ya kali. Ya, jadi demikian untuk kajian pada hari ini. Nah, terima kasih dan mohon maaf ya. Namanya fikih jangan heran kalau banyak perbedaan pendapat. Saya waktu membahas tentang bid'ah itu di rumah, waktu hampir berapa kali pertemuan itu. Ya, saya bahas. Memang kalau nanti mau lebih mendalam bisa kita khusus ngaji itu kan ya. Jadi bisa tahu pendapat Imam A dengan Imam B itu lebih luas. Sehingga tidak terjadi kayak di Sungai Widalam itu
antar pengurus akhirnya ada yang sampai ndak lagi ini ya, ada yang lari ke masjid lain sholatnya. Itu nggak boleh terjadi. Oh fikih kok jadi kayak gitu? Biasa kita fikih itu isinya perbedaan pendapat semua. Nah berarti kita tidak dewasa kalau itu, tidak dewasa. Demikian, terima kasih dan maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Ya. Dan kalau ada yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Nah, mari kita sudahi dengan baca alhamdulillah dan doa kepada majelis ya. Alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya silakan pada Bapak Ketua dan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan tersebut bisa bermanfaat untuk kita hari ini dan yang lain nonton di rumah. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan. Namun yang terpenting dari kajian kita ini adalah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kuat di antara kita, dan sampai perbedaan pemahaman di antara kita menyebabkan uang terpecah. Ini mengharap pahala dari Allah tapi menimbulkan dosa yang baru, malah dosa yang sangat besar. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dari kita sampai berpecah. Demikian kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah perhatian. Terakhir kami mengatakan dari Imam Syafi'i tadi bahwa amalan unggulan kita itu mari kita pertahankan. Di antara kita pasti berbeda-beda, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli-ahli dan sebagainya. Kita pertahankan amalan unggulan kita. Beliau tidak tahajud tapi dia menyelesaikan 15 permasalahan umat. Kalau tahajud itu untuk diri sendiri, namun untuk umat itu malah itu sangat lebih penting bagi beliau. Jadi jangan kita saling meremehkan dan saling menjatuhkan, apalagi sampai bersikut Kelahi. Demikian yang dapat kami ajarkan sebelum hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.